Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang gagal bayar dan telat bayar di pinjol legal Adapundi. Apa saja yang terjadi, apa saja resikonya yang akan kalian alami ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjol Adapundi tersebut. Dan saya juga akan bacakan salah satu jenis penagihan dari DC pinjol Adapundi yang dikirimkan ke kontak darurat. Nah, ini yang paling ditakuti oleh nasabah-nasabah atau orang-orang yang sedang mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol, yang mana ketika ditagih oleh DC pinjol itu karena beliau atau karena orang-orang ini mengabaikan penagihan dari DC pinjol, lalu tiba-tiba si DC pinjol tersebut menagih ke kontak darurat. Ini paling ditakuti karena takutnya nanti kontak darurat itu jadi tahu, lalu mungkin disampaikan juga ke orang lain. Itu hal-hal yang paling ditakuti oleh nasabah yang telat bayar, gagal bayar di pinjaman online. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan review sedikit mengenai pinjol Adapundi. Ini merupakan salah satu perusahaan pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK. Dan kalau kalian meminjam uang di pinjol Adapundi ini, limit pertama kali dikasih oleh pinjol Adapundi ada yang Rp800.000, ada juga yang dikasih limit pertama untuk nasabah yang baru meminjam uang di pinjol Adapundi itu Rp1.000.000. Itu tergantung dari data-data yang kalian ajukan, skor kreditnya kalau memang bagus biasanya limit yang ditawarkan itu lebih besar dari Rp1.000.000. Tapi kebanyakan sih orang yang meminjam uang di pinjol Adapundi itu limit pertama ketika meminjam uang itu adalah Rp800.000 dengan tenor 30 hari, 60 hari, 90 hari. Tetapi hati-hati ketika kalian apabila ditawarkan ketika meminjam uang di pinjol Adapundi ini, tetapi periode pembayaran per 15 hari wajib diwaspadai karena itu akan berpotensi nantinya kalian gali lubang tutup lubang mencari dana talangan karena tenor atau periode pembayaran yang terlalu singkat tersebut. Baik, langsung ada penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjol Adapundi yang langsung dikirimkan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor kontak darurat yang dicantumkan oleh nasabah pinjol Adapundi tersebut. Dan kalau kalian mengalami ketika ditagih ke pinjol oleh DC pinjol manapun, baik itu pinjol Adapundi, dan tiba-tiba nomor kontak darurat dihubungi oleh DC pinjol, antisipasi dari awal. Jadi sebelum kalian terlanjur mencantumkan nomor kontak darurat tersebut, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama adalah kalian harus konfirmasi dulu, harus minta izin dulu ke nomor kontak darurat yang akan dicantumkan tersebut. Jadi pemiliknya harus kalian kasih tahu bahwa nomor teman kalian itu ataupun nomor saudara kalian itu dijadikan nomor kontak darurat ketika kalian meminjam uang di pinjaman online Adapundi. Dan dalam mencantumkan nomor kontak darurat tersebut, kalian harus mencantumkan orang-orang yang minimal kenal dengan kalian. Misalkan orang yang terdekat dengan kalian, bisa pasangan, bisa saudara, bisa kakak, bisa adik, bisa anak, bisa teman sekolah kalian. Pokoknya orang-orang yang minimal bisa kalian hubungi dulu sebelum nomor handphonenya tersebut dijadikan nomor kontak darurat. Itu untuk mengantisipasi ketika kalian mengalami telat bayar di pinjol Adapundi ini, di saat DC pinjol menghubungi kontak darurat tersebut, kalian tidak kaget dan tidak terjadi perselisihan antara kalian dengan orang yang dijadikan kontak darurat tersebut. Oke, ini adalah salah satu jenis penagihan yang dikirimkan ke kontak darurat. Ini dikirim dari nomor 085-182-560-506, atas nama di sininya Satria, ya, tercantumnya nama Satria. Lalu kata-kata yang dikirimkan oleh DC pinjol ini adalah, Pak Tommy, istri Anda tolong arahkan bayar tagihan Adapundi sekarang, boleh ya? Sebelum data dialihkan ke kolektor lanjutan, Anda dilibatkan sebagai kontak darurat. Nah, ini adalah jenis penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjol Adapundi ke nomor kontak darurat. Karena mungkin nomor nasabahnya ini sulit dihubungi atau ada yang sudah tidak aktif, dan akhirnya si DC pinjol Adapundi ini menghubungi kontak darurat. Dan menurut saya ini adalah penagihan yang dikirimkan ke kontak darurat ini hanya meminta tolong kepada kontak darurat ini untuk mengarahkan agar si nasabahnya segera melakukan pembayaran. Tapi ingat, kalau misalkan
kalian dijadikan kontak darurat, lalu ditagih dengan oleh DC pinjol, ada pundi atau DC pinjol manapun dengan kata-kata yang luar biasa kasar, memaksa kalian untuk membantu pembayaran dan sebagainya, itu wajib diabaikan. Dan itu sudah melanggar aturan dari ketetapan penagihan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa proses penagihan hanya boleh dilakukan ke nomor pribadi dari nasabah pinjol tersebut. Tidak boleh menagih ke kontak darurat, tidak boleh menagih ke kantor. Apalagi sampai mencaci maki, menghina-hina kontak darurat, menyebarkan data-data kalian ke kontak darurat, lalu menyebarkan data-data kalian ke kantor. Nah, tapi buat teman-teman semuanya yang sudah tidak peduli dengan semua ini, bodoh amat. Dia atau DC pinjol ini mau menagih ke kontak darurat, mau menagih ke kantor, mau menagih ke orang tua, mau menagih ke siapapun. Yang pasti kalau kalian sudah tidak peduli dengan pinjaman online, saya yakin kalian akan baik-baik saja dan akan selamat dari jeratan hutang pinjaman online. Nah, itu adalah salah satu resiko ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online Adapun di mana kontak darurat kalian dihubungi karena nomor kalian atau nomor nasabah pinjol Adapundi tersebut mungkin ada yang sulit dihubungi, tidak merespon semua penagihan dari DC pinjol Adapundi, dan akhirnya si kontak darurat dihubungi. Dan bagaimana solusinya ketika kalian meminjam uang di Adapundi dan telat bayar, gagal bayar di pinjol Adapundi tersebut dan kontak darurat tiba-tiba dihubungi? Yang harus kalian lakukan tetap bersikap tenang. Ikhlaskan diri kalian kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, apapun yang terjadi hadapi saja, karena itu adalah sebagian dari resiko ketika kita telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online Adapundi. Dan salah satunya yaitu nomor kontak darurat dihubungi, mungkin juga nomor kantor dihubungi, itu adalah salah satu resiko. Kalau kalian memang sudah tidak mampu bayar, jangan pernah melakukan pembayaran dengan cara berutang, dengan cara gali lubang tutup lubang, walaupun nomor kontak darurat dihubungi, nomor kantor dihubungi. Karena dengan seperti itu kalian akan semakin terjerumus ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Jadi stop saja di satu lubang hutang di pinjol Adapundi, jangan membuat hutang baru di pinjol yang lain. Kalaupun kalian tidak mampu bayar, gagal bayarkan, stop pembayaran, jangan pernah melakukan pembayaran. Dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan, dengan cara dicicil sedikit-sedikit, tidak akan menyelesaikan masalah sampai kapanpun. Oke, demikian teman-teman, itu adalah salah satu chat WhatsApp yang dikirimkan oleh DC Pinjol Adapundi ke nomor kontak darurat nasabah yang meminjam uang di pinjol Adapundi. Yang pasti siapapun kalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan, telat bayar atau gagal bayar di pinjol Adapundi, tidak usah panik. Dengan kalian ikhlas, insya Allah semua akan baik-baik saja. Jika memang tidak mampu bayar, jangan membayar dengan gali lubang tutup lubang, jangan membayar dengan membuat hutang baru. Itu salah satu cara terbaik agar kalian stop di satu lubang hutang, tidak menambah hutang lagi, tidak meminjam kemana-mana, tidak menjual aset-aset barang yang berharga milik kalian, tidak menggadaikan surat-surat kendaraan kalian, apalagi menjual barang-barang yang betul-betul sangat berharga untuk kalian. Baiknya kalian tetap bersikap tenang saja, karena apapun yang terjadi ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjol Adapundi itu tidak ada yang berat. Yang berat itu sebenarnya adalah isi dari pikiran kalian yang memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, sehingga ketika ditagih oleh DC pinjol Adapundi yang menagih kontak darurat atau ke kantor, kalian berpikir hal-hal yang belum tentu terjadi, menakut-nakuti diri sendiri dengan pikiran-pikiran yang aneh. Itu hanya akan menyengsarakan kalian. Abaikan semua itu, bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi. Dengan seperti itu, insya Allah kalian akan bisa lepas dari jeratan hutang pinjaman online. Dan siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan terjerat hutang di pinjol, kesulitan apapun di dunia ini, jangan lupa untuk selalu meminta bantuan sama Allah. Karena dengan meminta pertolongan sama Allah, segala solusi akan kalian dapatkan, dan insya Allah Allah akan membantu kalian dan mengeluarkan kalian dari jeratan riba pinjaman online. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.